kamu, luka kecil pada penderita diabetes bisa berubah menjadi masalah besar? Jangan biarkan luka diabetes menjadi lebih buruk. Yuk, rawat dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Webriana Sukma, mahasiswi sarjana keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Video berikut ini berisi tentang cara perawatan luka diabetes mellitus. Sebelum membahas tentang cara perawatan luka diabetes mellitus, mari kita bahas penjelasan tentang apa sih itu penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif. Salah satu komplikasi penyakit DM yaitu luka diabetes. Luka diabetes terjadi pada kulit atau jaringan bawah yang mengalami tekanan berlebih. Luka diabetes memiliki tahapan dari tingkat 0 sampai dengan tingkat 5. Untuk tingkat 0 tidak ada luka terbuka. Tingkat 1, luka yang meluas ke lapisan kulit luar tetapi belum mengenai jaringan dalam. Tingkat 2, luka meluas sampai ke bagian jaringan tulang dan sendi. Tingkat 3, luka dalam dengan nanah akibat infeksi pada tulang dan jaringan sekitarnya. Tingkat 4, gangren yang terbatas pada kaki bagian depan atau tumit. Gangren adalah kematian suatu jaringan pada tubuh. Tingkat 5, gangren yang meluas pada seluruh kaki. Hal ini memerlukan tindakan amputasi. Sebelum kita membahas perawatan luka pada diabetes mellitus, penting untuk memahami dulu bagaimana cara merawat kaki secara umum. Periksa kaki setiap hari, lihat apakah ada luka, kemerahan, lecet, atau kulit pecah-pecah. Pertama, mencuci kaki dengan air hangat dan mengeringkan sampai sela-sela jari menggunakan handuk kecil. Bila kulit kaki kering, gunakan pelembab atau lotion. Lalu memotong kuku kaki dengan benar, yaitu secara lurus dan tidak terlalu pendek. Terakhir, gunakan alas kaki yang nyaman, tidak sempit dan hindari bertelanjang kaki. Nah, perawatan kaki yang baik bisa mencegah luka serius seperti luka kaki diabetes mellitus. Nah, penanganan dari luka diabetes yaitu perawatan luka. Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka penderita DM dengan tujuan mencegah komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Berikut ini indikasi tanda-tanda yang diperbolehkan perawatan luka secara mandiri di rumah. Yang pertama, luka dengan tingkat 1 dan 2. Luka yang masih kecil atau dangkal seperti lecet dan belum sampai ke tulang. 2. Tidak ada tanda infeksi berat, misalnya tidak demam tinggi, bau busuk, serta nanah yang banyak di bagian luka. 3. Luka berwarna merah segar, artinya luka mulai membaik. 4. Kaki tidak bengkak atau mati rasa yang parah, dan darah masih mengalir dengan baik ke daerah luka. Lalu, kontraindikasi atau tanda-tanda yang tidak diperbolehkan perawatan luka secara mandiri. 1. Luka dengan infeksi yang menjalar dengan bau busuk atau bernanah banyak. 2. Luka menghitam atau keras. Kondisi tersebut adalah jaringan mati dan harus dibersihkan di rumah sakit. 3. Kaki yang sangat nyeri, bengkak atau tidak terasa sama sekali. 4. Luka di jari atau kaki mulai membusuk atau gangren. Perawatan luka pada penderita diabetes mellitus sebaiknya dilakukan secara rutin agar luka tidak bertambah parah dan terhindar dari infeksi. Untuk luka ringan, perawatan cukup dilakukan 1 kali sehari. Jika lukanya sedang, sebaiknya luka dibersihkan dan diganti 1-2 kali sehari, tergantung jumlah cairan luka yang keluar. Namun, jika lukanya berat atau ada tanda infeksi seperti bernanah, bengkak, dan bau, perawatan bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Rawat luka secara teratur dan segera hubungi petugas kesehatan jika luka memburuk. Mempersiapkan alat sebelum melakukan perawatan luka. 1. Handscoon atau sarung tangan. 2. Plester untuk menutup luka. 3. Gunting plester. 4. Alkohol swab. 5. Kasa steril. 6. Perlak untuk pengalas. 7. Cairan NaCl. 8. Wadah kecil untuk tempat NaCl. 9. Plastik untuk membuang sampah kotor.
Selanjutnya, mencuci tangan 6 langkah sebelum melakukan perawatan luka. Pertama, basahi tangan dengan air. Ambil sabun secukupnya, gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Gosok kedua punggung tangan. 3. Gosok sela-sela jari tangan. 4. Bersihkan ujung jari dengan posisi mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Sebelum memulai perawatan luka, pastikan kaki berada dalam posisi yang nyaman dan stabil. Nah, pada video ini posisi pasien dengan kaki telungkup agar area luka menghadap ke atas dan terlihat lebih jelas. Posisi kaki ini diatur menyesuaikan dengan letak luka, sehingga area yang luka menghadap ke arah kita dan mudah dijangkau saat dibersihkan. Berikut ini cara melakukan perawatan luka. Pertama, mengatur posisi kaki sehingga luka terlihat jelas. 2. Meletakkan perlak di bawah luka. 3. Mendekatkan plastik untuk tempat sampah kotor. 4. Memakai handscoon atau sarung tangan. 5. Melepas plester dan balutan luar menggunakan alkohol swab. 6. Membersihkan sekitar luka dari sisa plester dengan kasa yang sudah direndam NaCl. 7. Menekan tepi luka menggunakan kasa untuk mengeluarkan pus atau nanah. 8. Mengganti handscoon bersih. 9. Membersihkan luka dengan kasa yang direndam cairan NaCl dari arah luar ke dalam. Ulangi sampai luka terlihat bersih. 10. Mengeringkan luka dengan kasa. 11. Menutup luka dengan kasa kemudian plester. Setelah selesai menutup luka dengan balutan, cuci tangan dan rapikan alatnya kembali. Setelah saya jelaskan pengertian penyakit diabetes mellitus dan bagaimana cara merawat luka kaki diabetes, saya harap penderita diabetes bisa merawat luka secara mandiri di rumah dengan benar, supaya mempercepat penyembuhan luka, mencegah infeksi, dan mencegah komplikasi lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu para penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perawatan luka kaki diabetes mellitus dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.